umat sebelum kalian menjadi sesat dan binasa adalah apabila orang terpandang bukan pencurian, mereka membiarkannya. Dan apabila orang yang lemah mencuri, melakukan pencurian, mereka akan menegakkan hukuman hudud kepadanya. Demi Allah, kata beliau, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, ya pasti Muhammad, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam, akan memotong tangannya. Disebutkan ya dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia mengatakan ya seorang wanita terpandang itu meminjam sebuah barang, namun kemudian ia mengingkarinya. Ia meminjamnya, ia mengingkarinya. Ia mengatakan ini bukan barang milik kamu. Ya. Yaitu mengkhianati pinjaman. Ya, dia meminjam barang lalu dia katakan ini bukan barang kamu. Ini barang saya. Nah demikian. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan agar wanita itu dipotong tangannya. Nah demikian Ibn Fiddin. Nah ini merupakan pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan sejumlah ulama lain. Mereka mengatakan dipotong tangannya berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi. Nah demikian. Ibnu Hazm Al-Zahiri mengatakan ya setelah memberikan perincian dan penilaian terhadap sejumlah pendapat yang berbeda-beda di dalam masalah ini, beliau mengatakan dalam kitab Al-Muhalla dari seseorang kemudian dia mengingkarinya, maka harus dipotong tangannya. Hukumnya sebagaimana orang yang mencuri, tidak ada bedanya. Nah demikian. Dan tidak ada lagi bahwa hadis di atas merupakan nas yang sangat jelas, ya menjelaskan kepada kita bahwa wanita itu ya dihukum ya potong tangan karena mengingkari barang yang telah dipinjamnya. Nah, Al-Imam Syaukani juga mengatakan dalam Nailul Autar, ya beliau mengatakan pendapat yang benar adalah ya dijatuhi memotong tangan orang yang mengingkari barang yang dipinjamnya. Seandainya orang yang memberikan pinjaman mengetahui bahwasanya pengingkaran orang tersebut, ya pengingkaran orang yang meminjam itu tidak mengakibatkan hukum apapun, niscaya pengetahuan itu tidak akan berdampak pada tertutupnya pintu pinjam-minjam. Dan perbuatan ini menyalahi perkara disyariatkan. Jadi ini merupakan satu pelanggaran. Ini adalah satu kejahatan, yaitu ya seorang mengingkari barang yang dipinjamnya. Seandainya perbuatan seperti ini tidak dijatuhi hukuman hudud, maka akan tertutuplah ya bab pinjam-minjam. Niscaya orang tidak akan mau minjamkan hartanya karena tidak ada perlindungan terhadap barang yang dipinjamkannya, uang atau barang apapun, ya tidak ada perlindungan hukum atas barang yang dipinjamkannya, maka akan tertutuplah pintu pinjam meminjam. Maka sudah merupakan hikmah syariat ya, dijatuhkannya hukuman hudud atas orang yang mengingkari barang yang dipinjamnya. Ya, mengingkari barang yang dipinjamnya. Nah, demikian Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian di sana ada beberapa kriteria. Ada beberapa kriteria pencuri yang dikenakan hukum hudud. Ya. Ada beberapa kriteria ya pencuri yang dikenakan hukum hudud. Tidak semua pencuri jadi jatuh atasnya hukuman hudud potong tangan, kecuali dia telah memiliki syarat-syarat berikut ini. Yang kriteria berikutnya. Yang pertama adalah pencuri itu telah baligh dan dia adalah seorang yang berakal. Ya, baligh dan berakal. Kalau dia belum baligh, anak kecil, belum baligh, dia masih kecil ya, maka tidak dijatuhi hukum potong tangan atasnya. Demikian juga jika kita katakan dia adalah orang yang pikun, ya, pikun atau orang gila. Nah, tidak dijatuhi hukum potong tangan atasnya. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, ikhtiar, yaitu dia melakukannya tanpa paksaan. Ya, karena Rasul mengatakan rufi'an ummati al-khata'u wal nisyanu wa mastukrihu alaih. Ya, telah diangkat hukum atas umatku karena lupa, ya, atau keliru, ya, atau karena dipaksa.
Nah, kalau dia melakukannya dengan di bawah ancaman misalnya, maka tidak dijatuhi hukuman hudud atau potong tangan atasnya. Namun jika dia lakukan tanpa paksaan, maka barulah dijatuhkan hukuman hudud, yaitu potong tangan atasnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada kesamaan atau curi terhadap barang yang dicurinya. Ya, tidak ada syubhat bagi pencuri itu barang yang dicurinya. Ya, artinya itu memang rumah milik orang lain, bukan rumah dia. Ya, nah kalau ada syubhat, ya, maka hukuman potong tangan ini misalnya ada 2 kandang, sama kandangnya, ya, dan dia secara tidak sengaja, ya, ataupun dia mengambil kambing dari kandang bukan miliknya, yang dia kira itu kandangnya, karena pengiripan misalnya, maka tidak dijatuhi hukuman hudud atasnya. Ya, nah demikian rahimani wa rahimakumullah. Tapi jika ada kesamaran, maka tidak berlaku hukum potong tangan atasnya. Oleh sebab itu, seorang ayah atau ibu yang mencuri harta anak-anaknya tidak dikenakan hukuman potong tangan. Ya, tidak dikenai potong tangan. Ayah atau ibu yang mencuri harta anak-anaknya. Dari Jabir bin Abdullah, ya, bahwa orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku memiliki harta dan anak, sedangkan ayahku hendak menguasai hartaku." Maka Rasulullah mengatakan, "Anta wa maluka li abik." Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Nah, demikian. Jadi kalau ada orang tua, ayah ibu mengambil barang anaknya, ya, secara diam-diam, walaupun sudah disimpan, maka itu tidak termasuk kasus pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan atas pelakunya. Dan demikian, ya. Nah, dalam kitab As-Sailul Jarrar, Al-Imam Syukani mengatakan tidak dipotong tangan seorang ayah dia mengambil harta anaknya, ya, dan atau keturunannya, ya, cucunya dan lain sebagainya. Nah, demikian. Dan hadis tersebut merupakan dalilnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, itulah dia beberapa perkara yang hal-hal yang berkaitan dengan pencurian dan dosa mencuri, ya, yang ini merupakan salah satu kita katakan dosa besar yang harus kita hindari, ya, mencuri, mengambil barang orang lain, ya, tanpa hak yang telah disimpannya, yang telah dilindunginya, ya, secara sembunyi-sembunyi kita ambil, maka ini termasuk perbuatan dosa besar yang diancam hukuman di dunia dan juga adab di akhirat. Ya, termasuk juga di dalamnya semua bentuk-bentuk atau tindakan-tindakan merampas atau mengambil harta dan barang orang lain tanpa hak, ya, secara curang atau khianat, ya, seperti merampas, ya, menjamret, mencopet, menodong, memalak, ya, mengkhianati barang pinjaman dan sejenisnya. Ini juga termasuk perkara dosa besar yang harus kita hindari, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, ya, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tindakan ataupun perbuatan ini. Allahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik kepada Ustaz yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali dari pembahasan Al-Kabair dari poin yang ke-23 yaitu dosa mencuri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat menjauhi perbuatan tersebut. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab, dan mohon maaf kepada pendengar yang ingin menghubungi kami melalui line telepon dikarenakan pertanyaan begitu banyak di pesan singkat, Ustaz, ya. Akan kami angkat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di pesan singkat saja. Yang pertama, Ustaz, ada beberapa pertanyaan senada, sekitar ada 4 pertanyaan, di antaranya dari Firman di Banjar, Wahyu di Cikarang, Agung di Sumedang, dan penanya yang tidak menyebutkan namanya, yaitu bertanya mengenai masalah korupsi. Ya, Ustaz, apakah sama hukuman bagi orang yang melakukan korupsi dengan mencuri, Ustaz? Dan korupsinya tersebut tidaklah kecil
kecil, bahkan miliaran atau triliunan. Apakah hukuman yang diganjarkan kepada si korupsi ini yang di dalam syariat Islam? Ustaz, silakan. Ya, korupsi ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ikhwani fiddin azanillahu jami'an, ya, mengenai korupsi ini sudah kita bahas, dan ini tidak digolongkan sebagai pencurian, ya. Ini tidak digolongkan sebagai pencurian, namun ya, lebih kepada perbuatan al-ifsad fil ard, merusak di atas permukaan bumi, ya, dan hukumannya sama seperti hukuman perampas, perampok, ya, pencopet, pencoleng, ya, dan pemalak dan lain sebagainya, yaitu denda minimal 2 kali lipat. Nah, kemudian hukuman ta'zir, ya, atas pelakunya, hukuman ta'zir atas pelakunya, ya, yaitu ya, ini diserahkan kepada kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah atau penguasa, bisa berupa pukulan ataupun cambukan ataupun kurungan ataupun dibuang ataupun di hukuman ta'zir lainnya yang membuat pelakunya jera. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Adapun hukuman mati, ya, seperti yang diwacanakan oleh sebagian orang sekarang ini atas para koruptor, ya, sepertinya ini kurang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mereka menggolongkannya sebagai hukuman para pembajak ataupun orang yang melakukan utarik, ya, utarik, ya, para pembajak, ya, yang membajak barang-barang orang. Nah, wallahu alam, ya, ini tidak termasuk di dalamnya, ya, tapi lebih kepada hal-hal yang kita sebutkan tadi. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Syifa yang berada di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang mencari rumput, kayu bakar di kebun orang lain tanpa seizin yang memiliki kebun tersebut? Apakah hal tersebut merupakan termasuk kepada pencurian, Ustaz? Silakan. Ya, ini termasuk pencurian yang tidak dijatuhi hukuman potong tangan atasnya, ya, sama seperti mengambil buah yang ada di pohonnya, ya. Nah, itu tidak termasuk pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan, ya, kecuali ya kayu ataupun rumput, ya, yang sudah dipotong oleh pemiliknya, disimpannya di tempatnya, ya, di tempat yang tersimpan, lalu itu kita ambil. Nah, namanya curi yang dijatuhi hukuman potong tangan. Tapi kalau rumput yang masih di tanah, ya, kita ambil, itu milik pun orang lain, kan begitu, ya. Bukan untuk karena kebutuhannya pada saat itu. Ya, beda halnya misalnya kebutuhannya pada saat itu, misalnya dia ambil rumput itu untuk keperluannya pada saat itu. Nah, ini tidak tergolong pencurian yang dikenakan hukuman. Ya, demikian. Sama seperti orang yang mengambil buah di pohonnya untuk dimakan, tidak untuk dibawa pulang, tidak untuk dikantonginya, tidak untuk dibawanya keluar dari tempatnya. Ya, nah ini tidak tidak demikian. Itu sedekahnya yang disimpan pohon, kemudian dimasukkannya ke dalam saku atau bajunya ataupun karungnya, lalu dia bawa keluar dari situ, maka ini termasuk ya pencurian yang ya itu tadi kata Nabi, ya, dikenakan denda 2 kali lipat itu minimal. Nah, kemudian dikenakan atasnya hukuman ta'zir. Nah, demikian. Hukuman ta'zir ini seperti yang kita jelaskan, ya, boleh dalam bentuk cambukan, pukulan, kurungan, ya, dibuang ataupun sejenisnya. Wallahu a'lam.
Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan yang berhubungan Ustaz, ini ada pertanyaan yang cukup mendasar Ustaz. Tadi disebutkan bahwa hukuman potong tangan dijatuhi apabila melebihi pencurian melebihi dari 1/4 dinar. Nah, yang ditanyakan 1 dinar itu sama dengan setara berapa gram emas Ustaz? Yang ditanyakan dari Rumi di Tangerang. Wallahu alam konversinya sekarang berapa rupiah ya ukuran 1 dinar ya, mungkin coba ditanyakan kepada yang berkompeten di dalam, itu berbeda-beda antara satu masa pada masa yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Demikian. Baik, mungkin untuk Ibu Rumi yang berada di Tangerang bisa ditanyakan kepada yang lainnya ya. Dan selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di... Jadi Afwan, yaitu 1/4 dinar emas, ya 1/4 dinar emas, dinar itu emas ya, atau 3 dirham. Sebagian ulama mengatakan ya 1/4 dinar itu sama dengan 3 dirham. Ya, dulu Nabi SAW menyamakannya dengan harga 1 buah perisai, ya harga 1 buah perisai. Nah, ya, karena dulu harga 1 buah perisai lebih kurang ya 1/4 dinar, ya 1/4 dinar. Wallahu alam. Dan demikian. Ya, baik ya. Terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor. Ya Ustaz, banyak dari kalangan kaum muslimin pada saat ini yang mereka melecehkan kepada negara-negara yang melaksanakan hudud ini. Bahkan secara terang-terangan mereka menentangnya, diterapkan hukum Islam hudud ini yang merupakan salah satu syariat Islam. Bagaimanakah sebenarnya kondisi orang tersebut Ustaz yang merupakan dari kalangan kaum muslimin? Ya, itu termasuk sikap yang kita katakan bisa menyebabkan kufur pelakunya. Ya, karena dia mengolok-olok hukum Islam, dia mengolok-olok syariat Islam, dia mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Siapakah lagi yang lebih bijaksana? Siapakah hakim yang lebih adil selain Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa ahkamul hakimin. Ya, wa huwa ahkamul hakimin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa azizun hakim. Wallahu azizun hakim, ketika menutup ayat ya berkaitan dengan hukum potong tangan. Bahwa Allah Maha Perkasa. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana di dalam menjatuhkan ataupun menetapkan hukuman tersebut. Ya, jadi hendaknya ini dijauhi karena ini merupakan sikap zandaqah, kezindikan ya dari orang-orang yang meragukan ataupun membenci ataupun menolak ya ataupun meragukan ya keadilan hukum potong tangan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan itu bisa menyeret pelakunya kepada kekufuran wal iyadu billah karena menolak ya hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita wajib untuk taslim, menerima ya dan menerima dan mengimani dan menerima, membenarkan ya apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita, dan kita yakini bahwasanya itu semua adalah untuk kemaslahatan kita. Tidak ada satu perkara pun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan pasti mengandung maslahat bagi umat manusia, diketahui ataupun tidak maslahat itu oleh mereka. Dan tidak ada satu perkara pun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan pasti membawa mudarat atas manusia, baik mereka ketahui mudaratnya ataupun tidak. Nah, ini yang harus kita imani. Nah, demikian. Tadi sudah kita singgung juga, ada sebagian orang mengatakan hukum potong tangan, hukum qisas dan sejenisnya ini adalah hukuman barbar kata mereka. Dan mengejek dan mengolok-olok hukum potong tangan ini. Nah, demikian. Ya, mereka tidak mengerti ya bagaimana hukum potong tangan ini ditegakkan atau dilaksanakan. Tidak semua pencurian dihukum dengan hukuman potong tangan. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Nah, sebagian orang yang tidak mengerti syariat, ya, lalu dia membencinya secara membabi buta, atau dia mengomentarinya secara membabi buta dengan komentar yang negatif. Nah, ini sangatlah tidak baik dan tidak terpuji, ikhwani fiddin. Jadi hukum Islam itu indah, dan kalau diterapkan dengan benar maka akan membawa keadilan, ya, rasa aman dan maslahat bagi seluruh umat manusia. Nah, demikian ikhwani fiddin. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa tidak semua pencurian dijatuhi hukuman potong tangan.
bentuk-bentuk pengambilan harta orang lain seperti merampok, merampas, menjamret, ataupun sejenisnya, itu tidak dijatuhi hukum potong tangan. Nah demikian juga barang yang dicuri kurang dari 1/4 dinar, itu tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Atau barang yang tidak disimpan oleh pemiliknya, itu juga tidak dijatuhi hukum potong tangan. Nah, atau tidak ada 2 saksi yang bersaksi atasnya, atau masih ada syubhat, nah itu juga tidak dijatuhi hukum potong tangan. Nah jadi hukum potong tangan, hukum rajam, hukum qisas itu juga tidak semena-mena diterapkan atas manusia hingga terkesan nanti semua orang potong-potong tangannya. Ya tidak juga, ikhwan fillah. Jangan ada bayang seperti itu. Jadi ini adalah hukum Allah yang harus kita terima dan harus kita imani, kita ilmui, hingga kita mengetahuinya dengan benar, tidak mengetahui atas dasar kejahilan kemudian kita mengomentarinya dengan komentar yang negatif. Billah. Nah, jadi hindarilah komentar-komentar ataupun anggapan-anggapan yang negatif seperti itu terhadap hukum Islam. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya Ustaz masih ada satu pertanyaan terakhir. Bagaimana Ustaz? Iya, Ustaz. Iya, ini ada pertanyaan Ustaz dari penanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, dulu ketika saya dalam keadaan jahil banyak berbuat maksiat, mencuri dan sebagainya. Begitu banyak orang yang saya rugikan, dan setelah saya mengetahui bahwa hal tersebut merupakan dosa besar, bagaimana cara saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya selalu berdoa kepada Allah apabila saya melakukan amal ibadah, pahalanya saya hadiahkan kepada orang yang pernah saya rugikan tersebut. Bisakah saya berbuat dengan amalan seperti itu Ustaz? Silakan. Ya, ikhwani fiddina azanillahu wa iyyakum jami'an. Tadi sudah kita jelaskan bahwa mencuri adalah satu perbuatan maksiat, dosa besar yang membawa kerugian dan mudarat bagi pelakunya di dunia maupun akhirat. Di dunia dia kena hukuman hudud, kemudian di akhirat telah menunggu siksa yang pedih atasnya jika dia tidak bertaubat dari perbuatannya. Jadi wajib bagi kita siapa saja yang jatuh pada dosa besar ini untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubat itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, dia menyesali an-nadamah, dia menyesali perbuatannya. Kemudian yang kedua adalah dia segera menghentikan perbuatannya itu, pada waktu itu juga. Ketika dia bertaubat itu dia langsung dia hentikan perbuatan itu. Nah, kemudian dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi pada waktu yang akan datang. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus atau tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahuinya. Nah, demikian. Jadi dia banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan syarat-syarat taubat tersebut. Nah, oleh karena perbuatan ini berkaitan dengan orang lain, yaitu dia telah merugikan orang lain, dia telah mencuri barang milik orang lain, maka syarat taubatnya pun bertambah 1, yaitu dia wajib untuk mengembalikan barang yang telah dicurinya tadi. Untuk mengembalikan barang yang dicurinya tadi, dan jika tidak ada tuntutan dari pemiliknya, jika ada tuntutan dari pemiliknya, maka urusannya diserahkan kepada pemerintah ataupun waliul amri yang berwenang. Jika pada akhirnya tangannya harus dipotong karena proses pengadilan, maka dipotong. Kalau tidak, hukumlah yang menentukannya. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu jami'an. Tapi dia wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kalau misalnya itu sudah berlalu lama, dan barang yang dicurinya juga sudah entah kemana, orang yang dicuri barangnya juga dia sudah lupa.
maka ya banyak-banyaklah dia beramal soleh, ya dengan bersedekah atau dan sejenisnya, berinfak fisabilillah untuk menebus kesalahannya yang telah lalu itu, dengan ya terus berusaha untuk ya mengembalikan semua barang yang telah dicurinya itu kepada pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab. Illa taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat kemudian dia sertakan taubatnya itu dengan iman dan amal saleh. Ya, nah demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian jangan lupa, ya hendaknya dia mengerjakan salat 2 rakaat ketika dia mengingat dosanya itu dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa melakukan satu perbuatan dosa lalu dia bertaubat, ya, summa taba wa qama wa shalla rakaatain, dia bangkit dan berdiri mengerjakan salat 2 rakaat, maka akan diampuni dosanya. Nah demikian. Dia itu dengan catatan dia telah melaksanakan syarat-syarat taubat yang kita sebutkan tadi. Nah ini disebut salat 2 rakaat salat taubat namanya. Dan itu sahih, hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Nah para ulama menyebut ini adalah 2 rakaat salat taubat. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz, dikarenakan waktunya tidak mencukupi. Mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan Ustaz, silakan. Ya, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah sampai pada dosa besar yang ke-23, yaitu mencuri. Nah, mencuri sebagaimana kita sebutkan tadi, ya definisinya adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya. Nah, kemudian ikhwanifiddin, hukuman atas pencuri ini adalah dipotong tangannya, ya, potong tangannya. Ya, kemudian ya, di akhirat ya, telah menunggu siksa yang pedih atas dirinya jika dia tidak segera bertobat dari perbuatannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi wa azizun hakim. Dan juga Rasulullah SAW telah mengatakan, la'anallahu as-sariq hina yasriq baydatan fatuqta'u yaduhu. Allah melaknat seorang pencuri yang telah mencuri sebutir telur, dipotong tangannya, mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya. Nah demikian juga Rasulullah telah mengatakan di dalam hadis, la yasriq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri itu ya dalam keadaan mukmin ketika dia sedang mencuri. Demikian. Jadi ini merupakan ancaman yang sangat berat dari Allah dan Rasulnya. Nah semoga kita bisa menghindarinya dan juga ya untuk bertaubat kepada Allah bagi yang telah terlanjur ya melakukan perbuatan ini. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Untuk dosa besar yang berikutnya nanti adalah qat'ut tariq, yaitu penyamun dan hukum dosa besar yang ke-24 yang akan datang, yaitu ya menyamun ataupun membajak, ya. Nah ini termasuk salah satu dosa besar yang diancam pelakunya di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikianlah aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.